Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradih bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man at'ama akhahul muslim syahwatah harramahullahu alan nar. Al-hadith. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Rabbi. Dan semoga Allah melimpahkan rahmat dan salam kepada seluruh para sahabat-sahabatnya, para tabi'innya, dan kepada seluruh umat muslimin muslimat fil masyariq wal magharib, terkhusus walasiman teristimewa kepada seluruh jamaah ar-ribat man wal hikmah, saudara-saudara al-fakir, ikhwan akhwat al-fakir, dimanapun berada. Semoga Allah selalu melimpahkan karunia-Nya, mensukseskan segala apapun yang dicita-citakannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga Allah mengampuni, memaafkan atas dosa dan perbuatan yang telah kita lakukan semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tiada ada dosa kalau kita bertaubat. Tiada ada kesalahan yang kita akui akan menetap, yaitu dengan kerendahan hati kita semua. Mari kita ucapkan astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Sesuai apa yang telah baginda Rasul sabdakan, tubu ilallah fa inni atubu ilai fi yaumi mi'ata marrah. Maka baginda Rasul telah bersabda, tubu, bertaubatlah kamu sekalian, bertobatlah kamu semua, fa inni atubu ilai, karena aku pun bertobat kepada Allah fi yaumi mi'ata marrah, dalam satu hari itu 100 kali. Oleh karena itu Rasulullah saja makhluk yang terpilih, makhluk yang dipilih, bahkan tidak akan ada semuanya, dunia, neraka dan sebagainya, kalau tidak ada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Entah beliau begitu banyak bertaubat. Subhanallah. Padahal beliau tidak berdosa. Padahal beliau tidak bersalah. Kenapa? Beliau memberi contoh sebagai iktibar terhadap kita, umatnya, untuk kita selalu bertobat, mengikuti apa yang telah dilakukan, dicontohkan
oleh baginda besar, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fakir teringat satu hadis yang sudah Al-Fakir tadi bacakan. Man at'ama akhahul muslim. Barang siapa yang memberi makan, memberi minum, memberi apapun kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala harramahullah ala-nar. Maka Allah haramkan kita untuk masuk ke neraka. Lebih-lebih yang kita berikan kepada orang adalah yang dipinta oleh orang itu sendiri. Jadi contohnya gini, kan sudah Al-Fakir berulang kali. Sidqoh itu ada dua macam. Ada sidqoh yang keinginan kita, ada sidqoh yang diinginkan oleh orang lain. Contohnya gini, kita punya apa? Punya makanan ya, terutama misalkan punya pohon jambu, pohon mangga, pohon durian, dan sebagainya, jeruk, apalah. Kan ada orang yang menginginkan tuh, sehingga minta ke kita. Misalkan, Kang, Pak, Bu, Tante, Dek, berbagai macam lah sebutan. Saya minta itu jambu atau minta mangga. Atau kadang-kadang dia pura-pura beli padahal dia ingin. Tuh kita kasih orang yang itu. Orang yang meminta, orang yang memesan, orang yang menginginkan terhadap makanan yang ada di diri kita, kita kasihkan kepada dia, maka kita diharamkan oleh Allah untuk masuk ke neraka. Alhamdulillah. Ada sidqoh yang memang keinginan kita. Wah ini kita punya makanan nih, punya kelebihan. Ya udah kita bagiin aja ke tetangga. Itu pun bagus. Berpahala besar. Tapi lebih besar pahalanya, lebih istimewa pahalanya kalau yang kita berikan itu yang dipinta oleh orang yang kita berikan. Ini adalah suatu catatan di dalam diri kita. Kita jangan pelit, jangan koret, merepet, cap jahe, buntut kasiran. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau ada orang meminta apa yang ada di diri kita, maka jangan ditolak. Kasihkan. Maka pahalanya, balasannya dari Allah, maka kita tidak akan masuk neraka. Diharamkan oleh Allah masuk neraka. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jangan gini, kita ngaji kemana-mana, ilmu segala macam dia aja, tapi koretnya, dubilah, setan. Nggak boleh. Kita nggak boleh. Untuk apa kita ngaji? Untuk apa ilmu kita banyak, luas, tinggi? Kalau hanya sebatas makanan yang ada di diri kita, dipinta sama orang, tidak dikasih. Untuk apa pendidikan kita? Kalau saja kita pintar, kalau saja kita berpengalaman tinggi, kalau saja kita luas wawasan pengalaman, tapi kita masih punya sifat-sifat koret, ya berbagai macam lah. Sombong, ria, takabur, dan sebagainya. Ya apa bedanya kita dengan iblis? Iblis juga pintar, cuman iblis sombong. Ya oleh karena itu, ayolah kita belajar syahwah, belajar murah hati, belajar sering menderma, belajar sidqoh, belajar memberi, belajar membantu orang. Karena perbuatan itu adalah sangat bisa mampu untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Itulah yang Al-Fakir persembahkan untuk kita cerna, untuk kita masukkan ke dalam hati nurani sanubari kita, dan sekaligus harus kita amalkan. Kapan lagi kita beramal kalau tidak sekarang? Karena ajal selalu menguntit kita, malaikat malakal maut selalu memeriksa kita. Kapan kita untuk dijemput? Kapan kita untuk diambil nyawa kita? Oleh karena itu, ayo mumpung, mangpang mumpung,
Ayo kita ibadah sekuat kita, sebisa kita, semampu kita. Untuk apa? Supaya kita nanti begitu pulang ke rahmatullah, kita termasuk orang yang dicintai Allah. Amin. Ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di sini Al-Fakir langsung aja ke cara inti, yaitu adalah Al-Fakir mau mengijazahkan satu ilmu. Yang mana ilmu ini kalau kita amalkan, kita aplikasikan, kita lakukan, maka akan terlihat indah. Apanya? Ya gini contohnya, kita punya mobil, atau kita punya tanah, atau kita punya rumah. Terus amalan ini kita pergunakan, aplikasikan, amalkan untuk itu. Untuk mobil, rumah, tanah, dan sebagainya. Supaya terlihat oleh orang indah, menarik, menawan. Sehingga yang melihat itu tertarik. Ya kalau barang kita disenangi, orang bisa tertarik, ya kalau kita mau jual kan gampang. Dan istilahnya bangga kan kita punya barang indah gitu kan. Jangankan orang lain, kita juga sendiri kan mandangnya puas. Wah, kita punya rumah, pada rumah kita nggak bagus-bagus sama, tapi kita lihatnya, wah indah amat rumah gitu kan. Jadi dengan rasa kenyamanan itulah, itu sangat luar biasa. Untuk kita, bahkan orang-orang sampai keliling ke tempat-tempat, ya ke tempat-tempat rekreasi, hanya ingin memandang satu keindahan. Ini kita tidak keluar rumah, kita bisa memandang rumah kita, memandang barang kita, bisa menimbulkan keindahan. Itu kan sangat luar biasa. Ini Al-Fakir tidak akan membahas panjang lebar ini. Karena kalau dibahas tentang ini, tentang keindahan, ini memang sangat luas. Sangat luas. Kita ya pasti akan lari ke hikayat Syekh Hujatul Islam, Abi Hamid Al-Ghazali, yaitu Al-Imam Ghazali rahimahullah. Sini Al-Fakir langsung aja ke acara ini, yaitu pengijazahan ilmu ini. Pertama, kita puasa 1 hari. 1 hari puasa, tapi harinya harus hari lahir kita. Lahir kita hari apa? Misalkan hari apa saja hari lahir kita. Kita puasa. Malamnya kita wiridkan. Apa yang diwiridkan? Yaitu ayat Al-Quran. Kita saja zikrullah. Saja zikir kepada Allah dengan membaca ayat Al-Quran yang sangat mulia ini. Yaitu tulis, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara'in hadza illa malakun karim. Ini dibacanya 313. Terus ditambah satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini dibacanya 111. Itu dibaca 111. Terus setelah kita beres puasa, itu kan cuma 1 hari. Nah, pas barang kita supaya bisa dilihat oleh kita indah, oleh orang lain juga sama, maka itu dibacakan ke air. Dibacakannya berapa? Dibacakannya cukup 1 kali saja. Cukup 1 kali, enggak usah pakai hadorot, enggak usah. Cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyarun hadza illa malakun karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Langsung kita tiupin. Udah, di dalam hati kita minta kepada Allah supaya barang apapun itu barang bisa menjadi indah, diberi keindahan oleh Allah. Diberi keindahan oleh Allah, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan keagungan Allah, dengan kudrat Allah, ya berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan haknya ayat ini. Insya Allah itu nanti airnya siram-siramin,
ke rumah kita atau barang apa saja yang perlu kita untuk bisa indah memandangnya. Insya Allah kalau ini kita kerjakan, kita aplikasikan, kita amalkan, maka barang tersebut yang kena air itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diberi keindahan. Jadi diberi semacam cahaya sinar Allah. Sinar keindahan. Jadi terlihatnya indah gitu. Oleh kita juga, wah rumah saya indah ya, oh mobil saya indah gitu. Jadi enggak kelihatan kucem, belewuk. Ya, yang kita membosankan enggak. Jadi terlihat oleh kita pun enak dilihat. Apalagi dengan orang yang tidak tahu apa-apa. Itulah Al-Fakir sekali lagi. Kalau menonton ini video, jangan di-skip, jangan ditunclok-tunclok, jangan dilewat-lewat. Harus ditonton dari awal sampai akhir. Karena ini adalah banyak mengandung mutiara. Mutiara satu adalah juga jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen yang positif, dan share, yaitu membagikan ke berbagai grup yang positif, yang kira-kira memerlukan terhadap zikrullah ini, yang sangat penting sekali. Untuk apa? Tujuan kita adalah supaya kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian demikian, terima kasih. Al-afwi minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.